Oke teman-teman, nah sebelum mulai aku minta teman-teman, Bapak, Ibu, maupun para orang tua yang sudah hadir di Zoom ini boleh on kamera bagi yang bisa dan mungkin nanti supaya lebih interaktif nanti mungkin ada pertanyaan kita bisa on mikrofon. Yuk teman-teman yang belum on kamera. Oke baik, selamat malam Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar Ngobrol Bareng Medalis Emas OSN yang diselenggarakan oleh Haro Education. Perkenalkan nama saya Zaki Amir, mahasiswa Ekonomi UI 2023. Dan saya akan menjadi moderator dalam acara ini. Teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan kisah perjalanan dan tips sukses dari Kak Naufal. Beliau telah memperoleh medali emas OSN Kebumian, bahkan absolute winner OSN Kebumian dan IPK-nya 4 nih di ITB. Selain sesi sharing ini, kita juga akan mendapatkan informasi penting nih teman-teman mengenai program pelatihan intensif OSNK 2025 diikuti dengan sesi tanya jawab. Nah, baik teman-teman, masih yang belum on cam, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke acara inti hari ini, yaitu sharing session dengan Kak Naufal. Terima kasih Kak Naufal sudah hadir di sharing session kali ini. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan profil singkat Kak Naufal. Baik, mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu, Kak, untuk profil singkat Kak Naufal. Baik, malam ini kita sedang bersama dengan Kak Naufal Hafid Saidina Hawari. Sekarang Kak Naufal sedang menjadi mahasiswa Teknik Sipil ITB Angkatan 2023. Dan di sini kita bisa melihat nih prestasi dari Kak Naufal. Kak Naufal pernah menjadi medalis emas OSN Kebumian 2022, Absolute Winner OSN Kebumian 2022, medali perunggu IASO International Arts Science Olympiad 2023, dan Kak Naufal juga pernah pernah mengajar di SMA N 12 Bandung, SMA N 3 Malang, SMA N 1 Blaga Banyuwangi, dan masih banyak lainnya lagi nih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung aja ke sesi tanya jawab nih oleh Kanoval ataupun sesi talk show kepada Kanoval. Aku pengen nanya nih Kanoval, kira-kira eh baik sebentar. Aku pengen nanya terlebih dahulu nih Kak Noval, kira-kira ada nggak sih Kak teknik khusus yang Kak Noval gunakan untuk menghafal atau memahami konsep-konsep rumit di bidang kebumian? Karena kan materi kebumian ini nggak ada di sekolah ya Kak. Mungkin Kak Noval bisa jawab? Oke, terima kasih Kak Saki. Untuk pertanyaan yang tadi ya, terkait bagaimana cara menghafal atau memahami konsep-konsep yang rumit di kebumian, jujur sebenarnya caranya apa ya? Aku kayak nyari-nyari sendiri sih kayak apa ya? Membangun suatu logika aja di apa namanya pikiranku. Gimana caranya? Apa yang aku baca di textbook atau apa yang aku baca dimanapun itu materinya aku dapat itu kayak aku paham itu kenapa hal itu benar dan kenapa teori itu make sense gitu. Itu yang pertama aku lakuin. Kalau misalnya eh, pertama ya aku baca ya kayak apa ya pertama kali baca itu belum nangkep gitu ke make sense-nya itu atau ke masuk akalnya di mana aku bakal baca ulang gitu. Terus kayak memahami merelakan atau membuat suatu analogi gitu ya sehingga aku bisa dapat kayak oh ternyata sistem kerjanya itu kayak gini gitu. Aku biasanya ngelakuin hal itu dan biasanya kan kalau baca aku kan biasanya belajar itu dari textbook ya baca daripada kayak nonton video gitu. Aku biasanya orangnya gampang ngantuk gitu ya kalau nonton video.
Jadi aku lebih ke arah baca ataupun visual gitu. Nah, dan seperti yang kita tahu ya, kalau membaca materi dari textbook itu kan bahasanya sangat complicated, terus frasa-frasanya itu kayak aneh-aneh, apalagi buku-buku hukum itu mostly yang tersebar di free source ya. Open source itu bahasanya Inggris gitu. Nah, bahasa Inggris itu ya mungkin beberapa dari kalian itu bakal challenging gitu ya. Nah, tapi beberapa nggak menutup kemungkinan juga menurut kalian itu mudah gitu ya, tergantung orangnya sih. Tapi menurut aku buat dulu orang yang nggak pernah apa ya, belajar, karena sekolahku kan negeri terus ya, itu nggak pernah based on English kurikulum gitu. Jadi ya lumayan kagok gitu dengan buku bahasa Inggris terus scientific itu beneran kagok karena banyak apa ya, vocabulary itu yang scientific banget gitu. Nah, tapi cara aku memahaminya itu ya gampang sih. Ada Google Translate ya. Dan aku yakin sih Google Translate itu udah cukup gitu ya. Kayak sebenarnya bukunya itu setelah aku baca kayak 3 bukuan gitu ya, The Kebumian, itu mostly kata-katanya yang dipakai itu ya vocabulary yang usually kita pakai di kehidupan sehari-hari, tapi mereka diselingi dengan beberapa vocabulary yang scientific gitu ya. Tugas aku ya sebagai pembacanya ya tinggal di highlight aja bagian itu terus aku translatein, mungkin aku tambahin add-on aja gitu di PDF-nya kayak oh ini artinya ini. Jadi selain aku baca materi kebumian aku juga dapat insight baru tentang vocabulary gitu ya. Nah, dari translatannya itu aku selanjutnya mengolah gitu ya, dari kalimat yang kompleks itu pakai bahasaku sendiri yang mana itu bahasanya aku nyebutnya kayak baby language lah ya. Itu beneran kayak bahasa gugu gaga gitu, kayak orang pasti pak kayak aku pasti paham itu kalau membaca ulang. Jadi eh, aku kalau ketika lupa materi itu dan membaca ulangnya, aku gak perlu baca bukunya, tapi aku baca catatanku aja, dan itu gak perlu eh, menyita banyak waktu gitu ya. Tinggal baca, oh bahasanya kan udah gugu gaga gitu kan, jadi ya, oh iya, ini toh maksudnya dari chapter ini tuh kayak gini. Gitu sih, eh mostly metode aku buat memahami. Dan untuk menghafal, jujur aku gak pernah menghafal yang kayak gimana-gimana ya. Karena aku itu kalau misalnya emang ada sih beberapa materi di kebumian itu yang perlu menghafal kayak contoh skala Beaufort tuh. Kan itu kayak range kecepatan angin itu perlu dihafal ya, karena itu nggak bisa gitu pakai perhitungan tuh nggak bisa, harus beneran menghafal. Nah, aku menghafalnya itu beneran pas dekat-dekat OSN aja gitu. Sisanya aku nggak peduli dan aku nggak mau menghafal gitu karena ya buat apa menghafalkan suatu range kecepatan angin untuk pengklasifikasiannya. Jadi aku bakal hafalin pas di OSN aja, pas dekat-dekat, sisanya ya udah biarin. Itu sih manajemen pikiran juga ya, biar gak kebanyakan pikiran. Oke, Kak Naufal, thank you banget Kak udah sharing tips ataupun teknik untuk belajarnya. Walaupun Kak Naufal ini menghafalnya itu pas waktu dekat-dekat WSN aja ya. Nah, tapi Kak Naufal ngomong-ngomong tentang bidang kebumian, aku pengen tanya dulu nih, kenapa sih Kak Naufal memilih OSN bidang kebumian nih Kak? Nah, jujur kalau saya tanyain ya, alasannya milih OSN kebumian itu agak gimana ya? Agak kocak juga. Dulu aku kan baru ikut OSN itu di SMA ya. Nah, di SMA itu, SMA aku SMA Satu Gelagah itu kayak apa ya? Mewajibkan, dan itu kayak mewajibkan orang-orang yang daftar lewat jalur rapot. Kan dulu SMA pas daftar tuh ada jalur rapot sama jalur zonasi ya. Nah, yang jalur rapot itu disuruh daftar jadi tim OSN gitu kan, buat diseleksi buat siapa perwakilan ke tingkat kabupaten gitu. Nah, ya karena terpaksa dan dipaksa oleh keadaan ya aku daftar dong. Tapi dengan background yang orang dari antah berantah gitu, dari SD sampai SMP itu aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ikut lomba dan cenderung malas ya ikut gitu-gituannya karena nggak seneng aja. Tapi karena dipaksa keadaan ya udah sih. Akhirnya dari 9 bidang itu aku bingung milih apa, tanya temen aja gitu. Bro, ini milih apa ya enaknya? Ya terus dia dengan temen kuis dengan asbunya itu tinggal ngomong, ya udah kebumian aja, ntar lu jadi avatar gitu kan. Dan ya karena aku males ngurikir panjang gitu kan, ya ya udah sih pilih aja kebumian, katanya jadi avatar kan. Lucu juga gitu kan. Ya udah daftar gitu aja sih sebenarnya alasannya. Gak ada alasan spesifik kayak wah kebumian ini prospeknya gini, ilmunya gini. Itu beneran nggak kepikiran di aku ya. Jangan harap Novel Hafiz waktu masuk SMA itu orang yang kayak gimana gimana.
Oh oke Kak, ternyata Kak Novel ini nggak ada alasan spesifik kenapa pengen masuk ke bidang kebumian. Tapi Kak Novel justru nanya ke temen dan teman malah nyaraninnya kebumian ya. Walaupun temannya sedikit asbun. Tapi ternyata asbun-asbun gitu bisa bikin kakak medalis. Ini asbun yang bermanfaat banget sih. Wah, oke oke Kak Novel. Baik ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa sih Kak motivasi Kak Novel dalam mengikuti OSN hingga bisa mencapai medali emas ataupun absolute winner nih Kak? eh Kalau buat motivasi ya, jujur motivasi paling gede itu apa ya? Kegabutan waktu COVID ya kan. Aku ikut itu kan angkatan COVID ya, tahun 2020 masa SMA di 2021 sampai 2020 sampai 2022 itu ya periode COVID gitu kan. Dan itu ya tahu sendiri lah ya kalian kayak gabutnya itu kayak gimana gitu ya. Nggak tahu mau ngapain, sekolah juga kelasnya live Zoom meeting itu nggak jelas gitu kan mau ngapain. Ya ya udah kayak di rumah paling ngapain gitu push up gak jelas. Dan karena ini sekolah tiba-tiba daftar apa suruh daftar ke OSN, ya aku coba dong kayak ngulik-ngulik dikit-dikit lah kebumian itu kayak gimana ya. Dan sebenarnya aku juga didorong sama itu sih kesadaran diri akan eh, masa depan tuh ketika waktu SMA ini udah mulai serius gitu ya. Kayak abis SMA itu udah kayaknya hidup itu udah mulai serius gitu. Kayak SMP itu setelahnya sepertinya ya udah sih masih bisa main gitu kan sama teman-teman. Tapi kalau SMA ini setelahnya kuliah gitu kayak waduh kuliah apalagi aku dari daerah ya di Banyuwangi kan kagak ada apa namanya univ gitu ya PTN yang bagus lah ya dalam pendidikan bagus ya akhirnya aku ya perlu ngerantau dan di mana kalau ngerantau itu pasti aku bersaing sama orang-orang lain gitu ya sama kayak aku. Nah, disitulah muncul pertanyaan, gimana caranya aku bisa masuk ke kuliah ke PTN gitu kan, tapi dengan effort yang seminim-minimnya gitu. Karena aku lihat UTBK itu soalnya kayak dulu kan sebelum ada reformasi UTBK ya, kan sekarang kan tinggal TPS aja. Tapi kan dulu ada matematika, fisika, kimia itu dan biologi. Itu aku lihatnya kayak malas lah aku belajarnya. Apa ya solusi lainnya? Aku lihat itu ada SNBP. Nah, SNBP ini butuh apa sih? Ternyata butuh sertifikat. Nah, aku tanya ke temanku, sertifikat yang bagus apa sih yang buat masuk kuliah gitu kan? Katanya eh, sertifikat Olimpiade, OSN itu katanya sangat manjur dan sangat mutlak lah itu kayak kuat banget lah influence-nya. Ya udah dong, kayak hmm aku udah daftar nih ke OSN, eh bukan ke OSN, ke tim OSN di sekolah. Dan aku punya apa nih goals itu buat masuk ke PTN, Latkar SNBP, sertifikatnya. Sebenarnya ini nggak jangan ditiru sih kayak mengandalkan satu plan, tapi karena aku dulu itu beneran males banget ya buat ikut UTBK. Jadi aku kayaknya aku bakalan invest ke sini aja sih daripada ke belajar UTBK gitu ya. Beneran kayak all out aja sini daripada ke UTBK. Ya mumpung juga pelajaran di kelasnya itu karena Zoom meeting ya. Aku matematika pasti bolos, kimia bolos gitu kan. Paling ketiduran gitu. Ya udah sih belajar sendiri aja kebumian kan lebih. Menurut aku ya itu lebih seru karena kayak it's a whole new world lah. Kayak, buat aku itu kayak dunia yang baru. Gak gitu-gitu aja, gak pernah aku ketemuin sebelumnya. Jadinya masih menarik dan challenging itu dipelajari gitu. Jadi aku ya waktu kelas online aku belajar kebumian, waktu ada apa aku belajar kebumian, beneran kayak full dedicated buat kebumian sih sebenarnya selama COVID itu. Demi mencapai masa depan yang lebih cerah sih. Oke, baik. Jadi motivasi Kak Noval ini pengen masuk universitas yang diinginkan, tapi pakai SNBP nih, karena Kak Noval agak mager katanya tadi ya, kalau misalnya lewat UTBK. Jadi Kak Noval ini nyari sertifikat yang bagusnya apa nih kira-kira? Nah, ternyata yang bagus itu di Olimpiade sertifikatnya. Dan akhirnya Kak Noval invest tuh waktu di zaman COVID untuk all out di tim Olimpiade. Nah, baik teman-teman, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ya, nah Kak, boleh nih Kak, Kakak ceritain perjuangan Kak Noval hingga memperoleh medali emas OSN. Mungkin dari zaman COVID sampai Kak Noval menjadi absolute winner nih Kak. Oke, kalau cerita perjuangannya, sebenarnya cerita perjuangannya itu lebih ke arah apa ya? Keterbatasan resource aja sih. Kayak bayangin aja, kamu seorang yang nggak tahu apa-apa itu dunia Olimpiade, ikut Olimpiade, terus ya nggak tahu gitu kan belajar dari mana gitu kayak what should I do gitu. Tapi eh ya aku kayak ini simpel aja sih kalau saya nggak tahu apa-apa nggak tahu belajar apa lihat aja soalnya tahun kemarin itu kayak gimana sih logika aku berpikir kayak gitu karena apa yang dilakukan masa lalu aku yakin itu sebenarnya apa ya cerminan apa yang akan bakal terjadi di masa depan kurang lebih lah nggak mungkin
plek ketiplek sama, tapi kurang lebih cerminan. Jadi aku lihat lah, cari-cari di Google kayak soal-soal kebun itu kayak gimana sih gitu kan. Ternyata lihat-lihat, oh ternyata gini toh, polanya itu kayak gini, materinya itu kurang lebih yang dipelajari itu misalnya, oh batuan ini yang sering keluar atau oh di meteorologi itu bagian ini yang apa ya, dipelajari gitu. Jadi dari mapping dari soal itu aku bisa lebih terarah lah belajarnya kayak lebih terfokuskan ke materi yang beneran keluar di ASN gitu. Karena menurut aku ya, kalau misalnya di kebumian itu kalau misalnya kalian baca bukunya gitu ya, misalnya Essential of Meteorology gitu, jebret baca, eh ya Essential atau Meteorology Today ya, kalian baca jebret gitu. Itu bakal banyak chapter gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak lihat relevansinya dengan soal OSN, kalian kalau baca semua itu nggak bakal semuanya keluar gitu. Cuma beberapa chapter-chapter aja itu yang dikeluarin di OSN itu. Setelah aku lihat-lihat dari soalnya. Jadi aku fokusnya ya belajar ke chapter-chapter itu. Nah, perjuanganku sebenarnya di situ sih kayak mencari di mana dan siapa yang bakal keluar itu memprediksi lah. Karena prinsip aku itu aku pengen belajarnya itu yang slow effort mungkin, tapi ya dapat lah ya hasilnya itu kayak ada lah ya, at least gak minus gitu. eh dan yang paling susah lagi itu karena aku dulu ya gak pernah belajar yang beneran belajar kayak aku ya tipikal belajar dari SD sampai SMP itu ya udah di sekolah di kelas duduk perhatiin guru nyatet jarang tapi lihat aja udah pulang gitu di rumah lihat anime gitu dan kalau di SMA itu ternyata nggak bisa gitu di SMA ini nggak bisa soalnya materinya banyak banget itu benar striking banget ya. Harus merubah pola belajarku yang awalnya cuma memperhatikan guru di kelas terus pulang nggak ngapa-ngapain dan sekarang harus belajar literally belajar baca buku mencatat terus mereview ulang terus mengerjakan soal latihan itu beneran kayak apa ya susah aja gitu ya, membangun suatu habit atau kebiasaan seperti itu gitu tapi ya itu sebenarnya menghasilkan sih ya kayak ada benefitnya lah. Terus yang jelas karena waktu COVID ya aku belajarnya ya itu beneran stressful banget sih ya karena ya tahu sendiri ya, di rumah terus kayak bisa keluar tapi di rumahnya itu belajar gitu itu beneran stres banget itu kayak ya kalau stres mau ngapain paling nonton anime atau YouTube aja gitu itu beneran ya kacanya di stres itu kadang aku pas mau OSP ya tahun 2021 itu burn out gitu ya karena terlalu jarang libur ya kayak aku weekend tuh kadang ya masih belajar cuma gak tau kenapa aku dulu gila belajar gitu ya akhirnya aku lupa libur dan burn out gitu ya sempat burn out ya demot lah lumayan cukup lama ya tapi yang challenge berikutnya itu selama OSN tuh tentu dari pressure sosial ya kayak kalau kalian ya ikut OSN tuh misalnya kalian ikut nih mewakili OSK nah kayak itu baru pertama kali membawa nama sekolah gitu itu pasti ada pressure gitu ya kata sih tergantung orangnya ya. Ada orang yang kayak chill aja gitu kan lemesin aja ada orang yang terpressure kayak aku gitu kayak buset kok nama sekolah nih masa gue malu-maluin sekolah kan ya kagak kan nah itu terus naik ketika provinsi kamu bawa nama kabupaten sekarang tambah lagi pressure-nya. Terus naik lagi tingkat nasional. Sekarang bawa nama provinsi, kabupaten, sama sekolah gitu kan. Tambah repot lagi gitu. Terus nanti ketika level internasional, kalian bakal apa? Bawa negara gitu, bawa nama negara gitu. Itu apa? Pressure lagi. Itu sih yang selama OSN paling kerasa itu pressure-nya sebenarnya. Kayak, aku harus jangan blunder lah, jangan apa. Kayak ada banyak what if gitu di kepalaku. Itu sih Kak, pressure-pressure aku selama OSN. Oke, thank you Kak Noval. Kak Noval dari yang sistem belajarnya waktu SD sampai SMP itu cuman dengerin guru, terus pulang pun ya baca-baca dikit. Tapi waktu SMA udah nggak bisa lagi nerapin kayak gitu. Harus baca-baca sendiri, harus menyukai baca, dan lain-lain. Terus juga Kak Noval punya pressure-pressure sosial nih waktu di OSN. Mungkin waktu di eh, tingkat sekolah, terus Kak Noval ini dapat pressure nih kalau misalnya lagi membawa nama sekolah. Kemudian tingkat kabupaten, membawa nama kabupaten provinsi, bahkan di internasional pun membawa nama Indonesia negara. Baik, Kak Noval, mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman penasaran nih Kak Noval, kira-kira berapa jam dalam sehari yang Kak Noval alokasikan untuk belajar OSN, dan bagaimana cara menyeimbangkan dengan tugas sekolah dan kegiatan lainnya nih Kak? Oke, untuk berapa jam ya sehari ya? Jujur, kalau yang awal-awal banget tuh karena aku tadi ya masa COVID ya.
itu beneran semua kayak 24 jam belajar pun ya possible, cuma ya jangan lah ya, siapa juga mau belajar ya kan, mau tidur juga gitu. Aku biasanya belajar kalau waktu COVID tuh ya, karena kan aku dalam tanda kutip kayak bolos kelas ya, skip sebuah kelas sekolah itu kayak kalau saya ada tugas saja kerja itu ya udah tinggalin aja gitu. Nah, biasanya aku itu start belajar itu kalau dulu waktu COVID ya tahun 2020 satu itu jam 8 belajar sampai ya around duhur lah ya 11 12 gitu. Dan setelah itu, setelah duhur biasanya aku bakalan tidur ya, kayak tidur siang gitu. Kenapa? Karena aku pernah gitu belajar jam 1 jam 2 atau jam 12 gitu. Itu beneran kayak kurang aja sih, kayak nggak efisien menurut aku ya. Setelah beberapa kali melewati masa pembelajaran kayak kurang efisien. Jadi aku mending tidur aja. Nah, setelah tidur itu siang, ya paling bakal start belajar lagi itu jam setelah asyar, sekitar jam 4-an ya. Nah, jam 4 itu bakal terus belajar sampai maghrib ya jam 6-an, setengah 6, jam 6 gitu. Nah, setelah maghrib itu start lagi itu biasanya jam setengah 7 atau jam 7-an sampai jam 9 ya. 9 atau jam 10 tergantung mood aku. Jadi itu sih kayak aku itu beneran apa ya? Dulu waktu COVID itu karena waktunya beneran kosong banyak ya. Dalam tanda kutip kosong sih sebenarnya. Itu beneran aku kayak 8 11 terus jam 4 sampai jam 10 atau jam 9. Nah, itu beneran kayak apa ya? Itu kayak masa belajarku yang paling ideal karena ya sebenarnya beruntungnya karena COVID itu ya, karena kelas sekolah itu apa ya, offline online, dan aku itu sangat apa ya, sangat suka belajar sendiri gitu di kamar gitu. Karena menurut aku itu bisa membuat aku sangat fokus gitu daripada belajar di kelas dengan banyak orang. Dan ditambah lagi waktunya sangat panjang, itu bisa buat aku punya fokus. Itu sih kalau saya pas zaman-zaman sebelum masuk ya. Tapi pas masuk sekolah itu tentu dong ada adjustment dong. Pagi nggak mungkin aku bisa belajar. Biasanya aku belajar itu pas pulang sekolah itu. Ya paling habis maghrib atau enggak kalau lagi rajin aja itu habis asar gitu ya jam 4 gitu. Sampai jam 9, ini jam 9. Setelahnya itu ngerjain tugas-tugas sekolah. Tapi kalau saya pas udah full offline sekolah itu beneran cuma 2 jam sehari aja sih buat belajar kebumian tuh. Atau bahkan kurang gitu ya. Karena aku udah merasa udah cukup gitu ya. Pas di awal-awal aku periode belajar itu udah banyak banget yang aku pelajarin. Dan semakin ke sini itu semakin sedikit gitu ya. Mungkin challenge-nya kalau buat kalian yang di angkatan yang udah offline ini akan berbeda sama aku ya. Karena time management-nya pasti akan berbeda gitu ya. Karena timeline sekolahnya pun ya gitulah offline. Ada yang sampai sore, mungkin ada yang sampai maghrib gitu. Oke Kak, thank you Kak Novel atas spill belajarnya itu di jam berapa aja. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya aku nih Kak sebagai siswa, aku tuh pengen nekenin bidang kebumian. Mungkin kalau misalnya mata pelajaran lain mungkin kayak fisika, matematika kan diajarin tuh di sekolah. Nah tapi kalau misalnya aku nih Kak, kan materi kebumian kan nggak ada di sekolah. Kira-kira aku bisa belajar materi dari mana Kak? Kalau belajar materi, sebenarnya materi itu banyak ya, kayak dari open source itu beneran. Kayak ketika aja sih, materi kebumian atau diktat ilmu kebumian itu banyak ya, aku rasa di open source. Atau mungkin kalian ikut komunitas-komunitas, biasanya komunitas kebumian, komunitas OSN gitu, juga banyak grup-grupnya itu. Kalian tinggal pinter-pinter nyari aja di media sosial atau dimanapun itu kalian menemukannya. Kalian juga bisa tanya ke cutting, mungkin kalian punya relasi dengan cutting-cutting yang pernah ikut OSN kebumian. Tapi kalau misalnya aku personally yang dulu itu belum kenal banyak relasi dengan anak-anak kebumian, dan aku introvert ya belajarnya. Jadi aku mostly itu sih dari googling, terus dari googling itu bakal apa ya? Kayak ketemu aja gitu, kayak source-source yang lain gitu ya. Dan selain googling itu ya dari buku sih ya, textbook-textbook itu. Sebenarnya di kebumian cuma ada 4 buku utama sih yang harus dipelajarin deh. Untuk geologi itu ada Essential of Geology, terus itu sekitar berapa ya? 400 atau 700 halaman gitu. Itu wajib kalian baca sampai akhir ya. Itu bakal dipakai semua soalnya.
Terus ada Essential of Oceanography, itu tentang oceanography ya. Ini nggak semuanya sih harus dibaca karena itu ada seribu apa ya, berapa halaman, hampir 1.000 halaman, tapi nggak semuanya dibaca kok. Cuma chapter-chapter terakhir itu nggak perlu dibaca. Terus ada Meteorology Today buat meteorologi, itu ada berapa? Agak dikit, 600-an halaman, seingatku. Itu jangan dibaca semua juga. Ingat ya, tadi lihat di soal-soal wawasan juga apa yang biasanya dibahas. Terus yang terakhir itu aku buat astronomi belajar dari Diktat Astronomi punyanya Toasti ya, atau Hans Gunawan namanya beliau, aku lupa. Itu bisa kalian cari semua di apa namanya Google ya, itu tersedia secara gratis. Minusnya untuk 3 buku tadi itu yang geologi, oceanografi, sama meteorologi itu bahasa Inggris ya, nggak ada yang bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian pengen bahasa Indonesia itu beli print outnya, dan itu mahal gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian kaya gitu nggak ter apa pengaruh dengan harga ya, sok aja gitu beli. Tapi kalau misalnya kalian yang males gitu buat beli karena mungkin keterbatasan atau apa gitu ya, fine fine aja sih baca bahasa Inggrisnya, nggak gitu susah, nggak segitu sulitnya gitu, nggak kayak buku pas kuliah gitu ya. Kuliah kayak fisika dasarnya itu bahasa Inggris itu lebih sulit dipahami gitu. eh Terus ya mostly aku dari open source ya. Sama dari video-video YouTube itu, biasanya kalau ada soal OSN tahun berapa ini kan nggak ada pembahasannya ya. Aku coba iseng-iseng aja ngetik di YouTube, ada gitu kan. Ya sebenarnya pintar-pintar kalian sih gunakan Google itu sebaik mungkin. Dan kalau misalnya kalian nge-search pakai bahasa Indo nggak muncul, coba search pakai bahasa Inggris ya. Itu tipsnya. Dan aku rasa itu udah lebih dari cukup ya untuk mengantarkan kalian sampai tingkat nasional. Oke, Kak Noval, thank you. Jadi intinya sih mau mencari di Google nih, teman-teman harus pintar-pintar nge-googling, cari-cari bukunya, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, aku pengen nanya nih ke Kak Noval. Kak, kalau misalnya tadi kan POV-nya aku nih pengen ikut OSN Kebumian, tapi sekarang aku nanya sebagai yang peserta OSN biasa aja nih, Kak. Aku punya pertanyaan, Kak. Kira-kira kalau aku baru mulai belajar OSN, apa sih, Kak, langkah awal yang Kak Noval sarankan untuk mulai belajar OSN nih, Kak? Langkah awal yang perlu kalian lakukan ya, kalau bisa join kan, satu, ngaca gitu. Sadar diri, kalian itu anggap aja kayak itu gelas yang kosong gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Karena ya kesadaran diri itu, refleksi diri itu bakal memunculkan motivasi belajar sebenarnya menurut aku ya. Kalau kalian misalnya nggak aku udah pinter mah, aku udah gak usah belajar, itu kan bakal tetap malas-malasan gitu, nggak bakal belajar-belajar. Tapi kalau kalian mindsetnya itu, aku dalam maaf kasar ya, aku bodoh, aku nggak tahu apa-apa, itu kalian bakal lebih semangat untuk belajar. Menurut aku kayak gitu. Yang pertama itu ngaca ya. Terus yang kedua ya mulai start belajar gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya start belajarnya itu ya, kalau saya kan proses secara general ya, ya dikondisikan aja sih dengan field masing-masing, kalian pilih bidangnya apa. Eh Pelajarin tuh dari konsep dasarnya dulu ya, apa yang fundamental-fundamental yang diperlukan. Karena setahu aku ya di Ocean itu kayak kita itu perlu namanya apa ya, peralatan ya. Kayak kalian misalnya nih, Ocean itu anggap aja kalian di bengkel. Ocean itu di bengkel dikasih motor rusak gitu ya. Nah, motor rusak ini kalian betulnya itu pasti butuh perkakas gitu ya. Nah, perkakas-perkakas ini anggap aja ya materi-materi yang perlu kalian pelajari, materi-materi dasar gitu ya. Dan perkakas-perkakas ini, kalau di OSN itu, anggapannya perkakas-perkakas ini kadang itu bisa diffusion gitu ya. Bisa digabungin jadi satu-satu. Jadi perkakas baru yang bisa nge-solve masalah yang lebih kompleks gitu ya. Nah, makanya apa? Tugas kalian tuh pas ikut OSN tuh ngumpulin perkakas-perkakas yang basic-basic ini gitu ya. Kayak kalau udah punya semuanya lengkap, kalau kalian dapat masalah kompleks ya, kayak misalnya motornya rusaknya kayak parah banget, kayak susah di solve ya, perlu peralatan khusus ya, kalian bisa tahu ya kan, udah toolsnya lengkap nih ya, tinggal kombinasikan aja tools-toolsnya. Kan kalau misalnya tools dasarnya aja kan nggak punya gitu ya, nggak punya saya kunci L gitu, nggak punya, ya gimana kalian mau bakal nge-solve masalah itu kalau saya satu fundamentalnya itu udah hilang gitu ya. Jadi fundamentalnya aja sih yang kalian pelajarin gitu, dan pastikan itu fundamental nggak pernah keluar gitu dari isi kepala kalian sampai OSN itu berlanjut ya. Terus apa lagi ya langkah awalnya ya setelah belajar fundamental?
itu belajar untuk itu ya, jangan terlalu merendahkan atau mengunderestimate eh, kondisi OSN ya. Kayak paling lihat dari soal tonton kemarin gini aja mungkin ya kalian kayak udah pede banget. Nah itu jangan di underestimate karena bisa aja pada tahun kalian itu berubah beneran 180 derajat tuh. Kayak siang ke malam itu bisa banget. Karena OSN tuh yang buat tuh beneran orang yang bukan main-main ya. Sama latih mental aja sih kayak ada kadangannya ya orang itu udah pinter gitu udah belajar udah materi secara materi itu udah cukup tapi eksekusi waktu di day-nya itu mereka gak bisa mengontrol apa ya adrenalin mereka mungkin ya mereka tuh akhirnya panik karena panik attack itu semua akhirnya semuanya lupa kacau kayak lupa ngupload jawaban atau gimana gitu ya salah nulis ya itu kayak harus perlu belajar lewat tryout gitu itu sih kalau aku. Oke Kak Noval, thank you banget nih Kak udah ngasih tahu gimana cara tips belajarnya. Oke Kak, aku pengen nanya lagi nih Kak. eh Kira-kira tantangan besar apa sih yang Kak Noval hadapi selama proses persiapan OSN nih Kak? Dan kira-kira ngadepinnya gimana Kak? Atau cara ngatasinya gimana Kak? Apa ya tantangan terbesar itu ya saya kepolosan aku sih di dunia OSN gitu ya. Dan cara mengatasinya itu gimana? Sebenarnya itu kayak seberjalannya waktu ya. Karena aku kan di OSK, OSP itu sering berjalannya waktu kan kalian bakal berinteraksi ya secara terus-menerus dengan orang-orang yang setujuan dengan kalian gitu, yaitu memenangkan OSN. Nah, ketika kalian berinteraksi dengan mereka, ya pasti kalian bakal ya jangan malu lah kayak tanya-tanya ke mereka Kak. Ada belajarnya kayak gimana sih gitu kan tanya-tanya. Nah, dari situ kalian bakal dapat informasi baru gitu kayak ada buku baru kah atau ada PPT yang tersembunyi yang nggak pernah terlihat di Google itu ada dan itu bagus. Jadi ya tantangan terbesar itu sebenarnya kalau dari aku ya segi informasi aja sih keterbatasan informasi aku terkait dengan OSN ya karena ya aku nggak pernah ke situ gitu dan nggak punya kenalan yang pernah ke sana. Tapi itu aku softnya itu ya dari ketemu teman-teman yang sejalan sama aku gitu di sama-sama di OSN dan kita saling bertukar pikiran, bertukar materi dan ya jadilah. Oke Kak Noval, thank you Kak Noval. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih Kak peran penting pelatihan intensif seperti yang ada di Haro Education dalam memastikan siswa siap menghadapi OSN nih Kak? Mungkin lebih tepatnya ini 6 bulan ke depannya nih Kak untuk persiapan lebih matangnya. eh Kalau menurut aku ya pelatihan intensif itu pentingnya apa? Sebenarnya pentingnya itu lebih tadi ya kan kalau saya pas waktu aku pribadi ya belajar OSN itu kan waktu COVID ya. Nah waktu COVID itu kan bebas dan aku bisa menentukan apa yang aku inginkan gitu ya. Tapi di waktu kalian itu waktu offline ini susah gitu ya kan siang mungkin sekolah atau ada apa gitu dan kalian pasti merasa capek belajar kayak males belajar. Aku yakin kayak gitu. Karena ya energi sosial kalian itu udah habis di sekolah gitu ya. Nah, fungsinya pelatihan intensif itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak secara berkala itu kayak mengecek kondisi kalian loh. Kayak udah belajar apa enggak dan mendorong kalian itu untuk belajar. Jadi seenggak-enggaknya kalian nggak belajar dalam seminggu itu, at least lah dalam seminggu itu kalian ada progres di OSN itu ya. Sesibuknya apa kalian kalau misalnya udah dedicated ya atau serius gitu ngikutin pelatihannya, aku rasa ya at the end of the day ketika hari hanya OSN itu kalian bakal terakumulasi gitu ilmunya secara berkala gitu dari pelatihan intensif. Daripada kalian ya ingat aja sebenarnya OSN ini bukan sesuatu hal yang bisa kalian belajar dalam satu malam gitu ya. Ini bukan game satu malam. Ini kayak lari maraton gitu ya. Bakal lama banget perjalanannya, panjang banget. Jadi kalian pelatihannya itu harus terus-terusan dan intensif gitu. Oke Kak Noval, thank you nih Kak. Nah, mungkin tadi itu menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi talk show. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya, mungkin bisa bertanya terlebih dahulu. Cuman teman-teman tolong persiapin pertanyaannya aja ya, karena kita
bakal ada penjelasan program pelatihan intensif nih yang udah disambung oleh Kak Noval tadi. Mungkin dari Kak Mega bisa diambil alih, Kak. Baik, terima kasih Kak Zaki atas waktunya nih Kak. Sebelumnya suaraku jelas kan ya Kak? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, siap. Nah, benar banget nih kata Kak Novel. Kan kita itu kalau sebisa mungkin dalam seminggu itu ada progres kan ya untuk pelatihan, untuk belajar OSN. Apalagi kalau kita udah persiapan OSN nih, gitu kan. Nah, di hari sendiri, kita itu beneran kayak kata Kak Novel tadi, kita beneran nemenin lari maratonnya nih, Dek, gitu. Nah, mungkin aku bisa share screen aja kali ya. Untuk pelatihan intensifnya itu, nah, tutornya untuk kebumian sendiri akan bersama Kak Noval. Nah, siswanya itu per kelas maksimal banget 15 siswa, Dek. Jadi pasti ini eksklusif banget dan bisa dilihat sama Kak Noval nih satu-satu progresnya seperti apa. Pembelajarannya juga akan online dan di luar jam pembelajaran. Untuk sesi pelaksanaannya sendiri ada dua jenis. Pertama pelatihan rutin, karena kan 6 bulan OSN itu kan biasanya sekitar akhir Februari atau Maret kan. Nah, jadi start dari bulan ini sampai Februari atau Maret itu sekitar 6 bulan ke depan. Jadi kalau masih jauh-jauh hari kita pelatihannya rutin. Nah, deket-deket Februari atau Maret barulah kita pelatihan intensif gitu. Biar kebayang kayak gini nih. Nah, terus oke deh, aku jelasin tutornya terlebih dahulu nih. Untuk pelatihan intensif, kita nggak cuma kebumian nih, kita juga ada geografi sama Kak Nasita, kimia, ekonomi, dan yang lainnya. Dan semua pengajar kami itu medalis OSN semua gitu. Jadi kalian bisa belajar langsung. Contoh, kebumian sama Kak Noval. Nah, Kak Noval kan udah emas OSN, absolute winner lagi. Terlebih dia kan juga, Kak Noval juga ikut IEO kan gitu. Nah, selanjutnya nih, untuk durasi pelatihannya sendiri itu akan start di bulan September. Kita start di minggu depan. Jadi ini webinar terakhir sebelum pelatihan. Nah, setelah itu habis start pelatihan kita bakal ada tryout terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Pembelajaran untuk pelatihan rutin itu Oktober sampai Januari 2025, terus intensifnya di Februari. Dan biaya yang tertera tersebut itu udah untuk 6 bulan. Jadi bayar sekali, udah belajar selama 6 bulan dan eksklusif. Sama Kak Novalnya langsung gitu. Untuk pelatihan intensif sendiri kita akan terakhir ditutup tanggal 25 ya, karena tanggal 28 besok Sabtu udah ada pelatihannya nih Dek gitu. Mungkin aku mau share screen satu lagi nih. Nah, ini. Untuk jadwalnya sendiri kita udah terstruktur, jadi kalian udah tahu minggu ini belajar apa, minggu depan belajar apa, dan seterusnya belajar apa. Contohnya kebumian, kita kan start tanggal 28. 29-nya akan tryout, terus per awal Oktober sampai akhir Januari, kita bakal belajar materi-materi OSN, khususnya OSNK. Jadi fokusnya kita selesai dulu, pastiin lolos OSK, baru bisa mikirin ke OSP gitu. Nah, pun tiap akhir bulan kita juga bakal ada assessment day. Nah, start di bulan Februari barulah kita belajar intensif setiap minggu, setiap hari, Senin sampai Jumat, dan total durasi belajar intensif ini 30 jam gitu. Selain kita nyediain jadwal, kita juga udah nyediain semua materi yang dibutuhkan. Tadi kan Kak Noval bilang ya, materi kebumian itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Dibanding kalian nyari-nyari sendiri, nah kita udah kumpulin nih untuk materinya pun hingga soal-soalnya gitu. Mungkin masih loading kali ya. Nah, contoh untuk materi kebumian sendiri itu ada astronomi, astrofisika, dan yang lainnya kan. Dan soal-soalnya sendiri kita nggak cuma ngumpulin soal OSN, tapi ngumpulin juga soal-soal dari lomba-lomba yang lain yang bisa kalian jadiin latihan gitu. Dan soal-soal OSN sendiri kita juga udah kumpulin, selain kita kumpulin sebagai berkas kita, itu juga jadi R&D kita Sembah Ayah. Nanti ke depannya soal-soal OSN yang
Haro buat itu semirip mungkin dengan soal yang OSN-nya. Jadi kalian bisa uh, ini nih, bisa simulasi cara real life gitu. Mungkin dari aku itu aja Kak Zaki. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih Kak Mega atas penjelasan Haro Education. Sama-sama Kak. Nah, jadi teman-teman makin penasaran gak sih dengan Haro Education ini lebih lengkapnya gimana? Apalagi nanti teman-teman bakal langsung ditutori nih sama Kak Naufal yang udah pasti dan udah berpengalaman di bidang kebumian. Oke, baik. Nah teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab mungkin teman-teman bisa simpan dan nanti mungkin teman-teman bisa bertanya itu lewat langsung aja di grup dan nanti akan dijawab oleh Kanova langsung di grup. Jadi teman-teman tolong persiapkan pertanyaan terbaiknya dan sebanyak-banyaknya nanti akan dijawab oleh Kanova langsung di grup. Jadi lebih eksklusif sih. Baik, teman-teman, karena mumpung masih ada Kanoval di sini, mungkin kita adakan sesi foto bersama kali ya sebelum kita tutup acara hari ini. Mungkin bisa di unspotlight Kak, biar teman-teman lainnya bisa kelihatan. Udah nih Kak. Di aku masih di spotlight Kak, soalnya. Oke teman-teman, jadi kita langsung sesi foto bersama aja. Aku hitung bersama ya. Teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Ayo, kapan lagi kita satu frame sama Kanoval? Yuk teman-teman, Kak Dewi Laila mungkin pengen on cam. Oke, kalau nggak ada lagi, aku langsung mulai aja ya. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin gaya bebas, gaya bebas. Oke, ada gaya bebas. Oke. Jempol, jempol, boleh jempol. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, baik karena waktu juga sudah terbatas, jadi nanti mungkin teman-teman bisa persiapkan pertanyaan terbaiknya, nanti teman-teman bakal bisa langsung tanya di grupnya. Oke teman-teman, baik untuk acara hari ini sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh live ya. Terima kasih juga kan Naufal. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Dadah.